Jalan-jalan atau sekedar berburu kuliner di Glodok hari ini, kita pasti langsung merasakan betapa sibuk dan padatnya kawasan ini. Tapi tahu nggak sahabat Kompas, kalau kawasan pecinan terbesar di Jakarta ini ternyata lahir dari tragedi memilukan. Ada kisah tentang ribuan nyawa yang dibantai secara keji, aliran sungai yang berubah memerah oleh darah, dan jalur transportasi air masa lalu. Pertanyaannya, bagaimana bisa sebuah tempat yang awalnya dipakai untuk mengurung dan mengawasi korban pembantaian, berbalik menjadi urat nadi perniagaan yang menopang ibu kota, bahkan masih punya potensi besar di masa depan? Untuk memahaminya, mari kita tengok kembali awal mula etnis Cina masuk ke Batavia atau Jakarta di masa dulu. Sebagai pusat produksi dan perdagangan global sejak dahulu kala, jaringan niaga bangsa Cina telah menggeliat hingga ke Nusantara. Bahkan sebelum orang-orang Belanda pertama kali menginjak kaki di Banten pada tahun 1596, banyak imigran Cina yang sudah menetap dan berniaga di sana. Mereka hidup berdampingan dengan pedagang Portugis, Arab, dan bangsa-bangsa lainnya. Di Banten, mereka mengumpulkan lada dan kayu cendana, lalu menukarnya dengan komoditas bawaan mereka seperti porselen hingga sutra. Menurut sejarawan Belanda Leonard Blusse, kelebihan orang-orang Cina dibanding bangsa Eropa saat itu adalah kemampuan mereka membangun kontak langsung hingga bertransaksi dengan penduduk di pelosok pedesaan. Ketika kota Batavia sedang dibangun sebagai tempat singgah kapal-kapal dagang VOC atau Kompeni Dagang Belanda, Jan Pieter Zoon Koen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1619 hingga 1623, sangat membutuhkan tenaga orang-orang Cina untuk mengisi kota baru ini. Kemudian pada April 1622, Koen memerintahkan Cornelis Reyes, seorang nahkoda sekaligus komandan armada VOC, untuk berlayar ke Cina. Misinya ekstrim, membajak orang-orang Cina di sepanjang pantai Cina Selatan dengan segala cara. Mereka mendatangkan laki-laki, perempuan, hingga anak-anak sebanyak mungkin untuk mendiami Batavia, Ambon, hingga Banda Neira. Tak jarang aksi pembajakan ini menelan korban jiwa yang sangat besar. Pada tahun 1644, di tengah masa kemunduran dinasti Ming, tercatat ada 4.000 orang Cina yang tiba di Batavia. Setelah itu gelombang kedatangan mereka terus berlanjut secara tidak teratur menggunakan 1 hingga 2 kapal jung. Data ini tercatat dalam Jurnal Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740 karya Lili Suratminto. Lantas apa hubungannya dengan Glodok hari ini? Catatan sipil dan sensus VOC merekam, sebelum tahun 1719, ada sekitar 7.550 warga Cina di pinggiran Batavia atau De Omelanden. Angka ini melonjak jadi 10.574 orang pada tahun 1739. Bahkan aslinya jauh lebih tinggi karena maraknya imigran gelap. Awalnya gelombang ini menguntungkan VOC dari pos perdagangan dan pajak. Namun saat industri gula runtuh, pengangguran massal pun meledak, dipicu krisis sosial ekonomi serta kebijakan semena-mena VOC. Ketegangan ini memuncak pada tragedi berdarah geger pecinan, pembantaian massal etnis Cina pada 9 Oktober 1740. Disinilah titik balik yang mengunci takdir Glodok hingga kini. Bagaimana kaitannya? Jika kita membedah peta-peta Batavia dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20, terdapat kawasan khusus di luar tembok Batavia yang dinamakan Chinese Camp. Di sanalah tempat bermukimnya warga Cina yang bekerja di pabrik gula hingga pabrik minuman beralkohol. Kawasan Glodok masa kini masuk ke dalam wilayah Chinese Camp tersebut. Johannes Theodorus Vermeulen, seorang sejarawan Belanda, mencatat bahwa para imigran Cina yang tinggal di luar tembok Batavia bertahan hidup dengan bercocok tanam, berdagang, serta menjual makanan dan minuman di tenda-tenda. Namun karena gelombang pengangguran yang tinggi, muncul kelompok-kelompok yang melakukan pencurian, perampokan, hingga penipuan. Mereka yang datang ini memang berbeda dengan imigran di dalam tembok kota. Mereka masuk ke Batavia bukan sebagai pedagang, dan banyak yang tidak memiliki kecakapan kerja tangan. Jurang perbedaan yang lebar antara orang Cina kaya di dalam tembok kota Batavia dan orang Cina miskin di luar tembok atau De Omelanden tadi memicu alarm bahaya keamanan bagi VOC. Untuk mempermudah pengawasan terhadap populasi etnis Cina yang terus membengkak, VOC menerapkan beberapa pengaturan ketat. Aturan-aturan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya kawasan Glodok dan pecinan lainnya di Batavia. Hal ini diulas dalam buku berbahasa Belanda yang judulnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Orang Cina di Batavia dan Permasalahannya tahun 1740,
karya Johannes Theodorus Vermeulen yang terbit tahun 1938. Aturan pertama adalah sistem Opsir atau Kapiten Cina. Ini adalah gelar yang diberikan VOC kepada tokoh etnis Cina untuk mengatur urusan komunitas mereka, mulai dari masalah agama, adat istiadat, hingga penarikan pajak. Mereka bertindak sebagai perantara resmi VOC. Namun, posisi kapiten ini sebenarnya juga diwaspadai karena berpotensi menjadi ancaman bagi VOC sebagai otoritas tertinggi. Aturan kedua adalah sistem pemukiman atau Weikenstelsel, seperti yang terlihat pada peta kuno. Etnis Cina diwajibkan tinggal di lokasi tertentu di bawah pengawasan kapiten mereka, dan dilarang keras hidup bercampur dengan warga pribumi atau ras lainnya. Untuk mobilitas keluar masuk kawasan, mereka wajib mengantongi surat jalan dan surat izin tinggal. Aturan yang ketiga adalah sistem status, di mana penempatan penduduk kota Batavia dikotak-kotakan berdasarkan agama mereka, yaitu Islam, Kristen, dan non-Kristen. Pembagian ini sengaja dibuat sejalan dengan pembagian ras. Semua taktik ini diterapkan VOC demi mengawasi etnis Cina, sekaligus menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah kolonial percaya, jika berbagai etnis bersatu, hal itu akan mengancam posisi orang-orang Belanda yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Situasi kian memanas saat wabah malaria melanda Batavia akibat buruknya tata ruang dan sanitasi kota. Ironisnya, warga Cina yang tinggal di jalur transportasi air justru dikambing hitamkan. Diskriminasi yang terjadi juga memicu kemarahan, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Dihantam krisis sosial ekonomi, warga di luar tembok kota Batavia akhirnya angkat senjata pada 7 Oktober 1740. Bentrokan ini bereskalasi menjadi pemberontakan besar yang menewaskan tentara VOC. Alih-alih meredam situasi, VOC malah membalas lewat tindakan yang jauh lebih represif. Penggeledahan, penangkapan, penjarahan, hingga pembakaran rumah warga. Kondisi ini diperparah oleh para petinggi VOC yang bukannya meredam konflik, malah sibuk berseteru politik. Puncaknya sebuah sayembara kejam dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Adrian Falconer. Pengumuman itu berbunyi siapa saja yang dapat membunuh orang Cina akan mendapat hadiah 2 dukat setiap kepalanya. Perintah ini mengubah Batavia menjadi ladang pembantaian massal yang membabi buta, baik oleh warga sipil maupun serdadu kolonial terhadap etnis Cina. Tragedi yang kita kenal sebagai Geger Pecinan 1740. Dalam peristiwa ini, Glodok menjadi kantong evakuasi sekaligus saksi bisu pembantaian ribuan nyawa. Di kemudian hari, Gubernur Jenderal Adrian Falconer akhirnya diadili oleh pemerintah Belanda setelah dilaporkan oleh Gustav Baron van Imhoff sebagai biang keributan dari tragedi berdarah ini. Tragedi kelam ini menjadi titik balik takdir etnis Cina di Batavia. Pada tahun 1741, VOC menawarkan amnesti atau pengampunan, walau sebagian warga sudah terlanjur kabur hingga ke wilayah Kerajaan Mataram. Mereka yang bertahan dan menerima pengampunan dipindahkan ke kawasan lokalisasi mirip kamp konsentrasi, wilayah yang kini kita kenal sebagai Glodok. Pola pengasingan inilah yang justru membuat Glodok tumbuh menjadi pecinan terbesar di Batavia. Di sisi lain, lokasi Glodok sebenarnya sangat strategis karena menempel dengan jalur transportasi air yang kala itu jadi andalan utama mobilitas manusia dan arus logistik. Jauh sebelum tragedi pembantaian 1740, kanal air dan pencabangan sungai di area Glodok memang berfungsi sebagai urat nadi logistik utama. Kapal-kapal kecil hilir mudik mengangkut komoditas tebu, gula, arak, hingga hasil bumi lainnya menuju pelabuhan Batavia di Kota Tua untuk diekspor VOC ke berbagai belahan dunia. Aktivitas transit kapal yang tiada henti di tepian sungai ini memicu denyut ekonomi. Lahirnya kedai-kedai teh, pasar logistik, dan menghidupkan kawasan di sekitarnya. Jalur air inilah yang menopang hidup warga Cina, baik sebelum maupun sesudah tragedi 1740. Menariknya, asal-usul nama Glodok sendiri konon berasal dari tiruan bunyi pancoran air yang mengalir, yaitu grojok-grojok, karena etnis Cina saat itu kesulitan melafalkan huruf R, bunyinya perlahan bergeser menjadi glodok. Pasca tragedi 1740, pengawasan ketat terbukti gagal membendung kemajuan kawasan ini. Seiring Batavia yang melesat, Glodok pun ikut berkembang.
Saat VOC bangkrut pada 1799 dan kekuasaan beralih ke kerajaan Belanda, sistem kanal perlahan ditinggalkan akibat pendangkalan, sarang penyakit, hingga alih fungsi jadi pengendali banjir. Namun roda ekonomi di darat justru berputar semakin liar. Memasuki abad ke-19, pusat pemerintahan digeser dari kota tua ke arah selatan, memicu pembangunan infrastruktur jalan raya, jalur kereta hingga tram. Disinilah Glodok kembali membuktikan kecepatannya beradaptasi. Ujian sejarah memang tak pernah selesai. Lantas, apa sebenarnya rahasia Glodok, kawasan yang berkali-kali dipinggirkan dan dihantam tragedi, bisa selalu bangkit dan tetap eksis hingga sekarang? Simak di pembahasan khusus edisi HUT Jakarta selanjutnya.